Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan analisis laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk yang dibuat oleh kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 11 yang pertama ada Muhammad Alfian, ada Anissa Yogi Marliana, ada Fajar Ahmad Firdaus, dan ada saya sendiri yaitu Rasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan pelaporan dan analisis keuangan. Dalam pembahasan ini, kami menyimpulkan kalau pada bab ini kami akan menganalisis terkait dengan kepatuhan PT Medco terhadap standar-standar yang berlaku. Jadi, yang pertama adalah kami mencari tahu standar apa yang berlaku, yang dimana PT Medco sendiri merupakan perusahaan yang go public. Berarti PT Medco perlu mengikuti standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS. Yang kedua, kami menyesuaikan standar apa yang digunakan oleh PT Medco dalam menyusun laporan keuangannya, di mana kami menemukan ada beberapa standar yang tercantum dalam catatan atas laporan keuangan PT Medco, yang mana standar-standar tersebut yaitu ada PSAK nomor 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan, lalu ada PSAK nomor 10 terkait dengan pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing, lalu yang ketiga ada penerapan PSAK 64 terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, lalu ada PSAK 22 terkait dengan kombinasi, dan ada banyak PSAK lainnya yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan oleh PT Medco, di mana penerapan-penerapan tersebut menyatakan kalau hasil laporan yang disajikan oleh PT Medco sendiri merupakan informasi yang relevan dan andal. Lalu yang ketiga, kami bandingkan apa yang dinyatakan dalam laporan dan standar yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, dari proses-proses yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan kalau laporan keuangan PT Medco Internasional ada andal dan relevan. Lalu, informasi yang dihasilkan juga akurat. Yang kedua ada analisis terkait dengan aktivitas investasi. Pada bab ini, kami menganalisis terkait dengan aktivitas investasi perusahaan, terutama dalam aset perusahaan, di mana aset perusahaan itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di dalam analisis aset lancar, kami menganalisis terkait dengan siklus operasi, di mana ada 3 hal yang paling penting di dalam siklus operasi. Ada kas, persediaan, piutang, di mana kas dikeluarkan untuk membeli persediaan dan persediaan dijual untuk menghasilkan kas lagi. Yang persediaan juga dijual dan berubah menjadi piutang. Nah, yang pertama terkait dengan kas. Kas, dalam memeriksa kas, hal yang paling pertama diperhatikan adalah likuiditasnya. Di mana semakin liquid suatu kas, maka semakin bagus perusahaannya. Berdasarkan hasil dari rasio yang kami hitung terkait dengan likuiditas kas, maka dapat diperkirakan kalau kas dari PT Medco ini masih belum liquid karena masih kurang dari 1. Yang dimana berarti kalau kas yang dihasilkan sama PT Medco ini masih belum bisa menutupi utang lancar dari PT Medco Energi Internasional itu sendiri. Oleh sebab itu, PT Medco Internasional ini perlu memperbaiki pengelolaan kasnya. Lalu yang kedua terkait dengan persediaan. Karena PT Medco sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi dan evaluasi serta produksi minyak dan gas serta energi lain, maka PT Medco Energi Internasional ini menggunakan metode rata-rata dalam menghitung nilai persediaan akhirnya, yang dimana ini akan mempengaruhi harga pokok penjualan dari minyak, energi, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada piutang. Pada piutang ini kami akan menganalisis terkait dengan pengelolaan risiko. Bagaimana PT Medco ini mengelola risiko agar piutang yang tertagih itu tidak melunjak. Oleh sebab itu dapat kami nyatakan kalau PT Medco menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh piutangnya. Perusahaan menggunakan pertimbangan dasar dengan fakta dan kondisi yang terbaik. Lalu PT Medco sendiri
memiliki kebijakan yang berbeda terhadap masing-masing pelanggannya sehingga setiap melakukan kredit harus melalui prosedur verifikasi. Jadi sederhananya PT Medco tidak menerima penjualan secara kredit secara sembarangan kepada pelanggan-pelanggannya. Jadi harus melalui beberapa verifikasi dulu baru PT Medco menyetujui kalau mereka akan melakukan penjualan secara kredit. Yang dimana itu merupakan cara mereka untuk mengelola risiko piutang tak tertagih. Lalu selanjutnya adalah analisis aset tidak lancar. Nah, dalam analisis aset tidak lancar ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kapitalisasi, lalu yang kedua alokasi, dan yang ketiga adalah penurunan nilai. Kapitalisasi pada PT Medco ini terdapat di aset tidak lancar. Banyak terdapat di aset tidak lancar. Yang pertama di aset tetap. Ada banyak biaya-biaya yang dikapitalisasi dalam aset tetap, seperti biaya pembelian, biaya perawatan, lalu biaya pemasangan, dan lain-lain. Lalu di minyak dan gas, itu juga ada biaya-biaya yang dikapitalisasi seperti biaya konstruksi, biaya operasi, biaya pinjaman, dan lain-lain. Lalu di bagian aset eksplorasi dan evaluasi juga ada biaya-biaya yang dikapitalisasi seperti biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur, biaya evaluasi, dan lain-lain. Nah, kapitalisasi ini sendiri berdampak pada rasio profitabilitas, di mana eh, perputaran aset tidak lancar menjadi lebih meningkat. Lalu hal ini juga berdampak kepada arus investasi, di mana biaya-biaya yang dikapitalisasi itu sendiri diakui sebagai pengeluaran kas arus kas investasi. Makanya kalau dilihat-lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2022, pengeluaran arus kas investasinya terus meningkat karena kebanyakan dari inti operasi perusahaan itu ada di bagian aset tetapnya, yang dimana itu ada di bagian aset eksplorasi dan evaluasi dan minyak serta gas bumi. Lalu yang kedua adalah alokasi. Alokasi ini terkait dengan perhitungan tentang bagaimana perusahaan mengalokasikan penyusutan atau depresiasi atau depresi terkait dengan aset tidak lancarnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa informasi terkait dengan depresiasi aset tetapnya, yaitu ada bangunan dan prasarana, ada mesin, ada peralatan dan perlengkapan pengeboran, ada kendaraan bermotor, ada leasehold improvements, peralatan kantor dan lainnya, lalu ada peralatan lainnya. Nah, selanjutnya karena perusahaan tadi memiliki aset minyak dan gas, yang dimana aset minyak dan gas ini merupakan aset sumber daya, oleh sebab itu aset minyak dan gas ini tidak didepresiasi melainkan didepresi, yang dimana pendepresian itu sendiri menggunakan metode satuan produk. Nah, lalu aset eksplorasi dan evaluasi itu tidak didepresi maupun di depresi, karena aset eksplorasi dan evaluasi ini akan diturunkan nilainya, dan aset eksplorasi dan evaluasi ini hasilnya bakal dialokasikan ke aset minyak dan gas. Oleh sebab itu aset eksplorasi dan evaluasi ini tidak dilakukan penyusutan. Lalu yang ketiga adalah penurunan nilai. Yang pertama itu ada goodwill, karena memang pada dasarnya menurut PSAK 48 goodwill itu tidak diturunkan nilainya karena masa manfaatnya dianggap tidak terbatas. Oleh sebab itu perusahaan juga perlu menurunkan goodwill. Lalu yang kedua ada aset eksplorasi dan evaluasi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau aset eksplorasi dan evaluasi ini tidak disusutkan, tapi diturunkan nilainya jika ada indikasi kalau nilai dari aset eksplorasi dan evaluasi ini memang menurun. Lalu selanjutnya adalah perhitungan rasio-rasio, yang dimana terdapat 2 rasio yang digunakan, rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Nah, di rasio likuiditas ini dapat dikatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan asetnya itu mampu menutupi utang lancarnya, karena sifatnya itu liquid untuk seluruh aset lancar. Tapi kalau seandainya dihitung dari sisi kasnya saja masih kurang. Oleh sebab itu hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan terkait dengan asetnya adalah di bagian kas, di bagian pengelolaan kasnya, agar kedepannya perusahaan itu bisa lebih banyak menghasilkan kas untuk setidaknya untuk menutupi utang lancarnya. Terus sisanya itu selain kas, seluruh asetnya itu bisa menutupi utangnya, bahkan jika tidak digabung dengan
persediaan. Jika aset lancarnya itu tidak digabung dengan persediaan, perusahaan masih tetap bisa menutupi utang lancarnya. Di mana itu dilihat dari quick rasionya yang juga ada yang juga bernilai lebih daripada satu, yang dimana itu menandakan kalau perusahaan bisa menutupi utang lancarnya dengan aset lancarnya tanpa persediaan. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan rasio terkait dengan rasio profitabilitas. Karena di sini tadi membahas terkait dengan aset, maka rasio yang diambil adalah hanya rasio ROA atau return on asset. Di mana ROA sendiri, ROA pada PT Medco Energi Internasional itu sendiri terus meningkat, namun sempat menurun pada tahun 2020, di mana ROA pada tahun 2020 itu kan sempat mengalami pandemi COVID-19, yang dimana itu juga membatasi operasi perusahaan, sehingga perusahaan sempat mengalami kerugian. Otomatis tidak ada ROA yang dihasilkan oleh perusahaan pada saat itu, karena perusahaan juga mengalami kerugian. Selanjutnya pada tahun 2022 itu perusahaan sempat mengalami kenaikan yang begitu drastis. Hal itu disebabkan karena harga minyak dan gas mulai naik, yang disebabkan karena adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mulai gempar pada tahun 2022. Mungkin sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Yogi Marliana. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisis investasi antar perusahaan. Nah, PT Medco ini itu melakukan penanaman modal pada sejumlah sektor, di antaranya itu pada produksi minyak dan gas bumi dan sektor energi lainnya, serta menanamkan modal pada anak perusahaannya. Pada tahun 2019, PT Medco ini itu tercatat menguasai saham di perusahaan lain. Dua di antaranya itu pada PT Aman Mineral Internasional atau AMI itu sebesar 29,35% dan PT API Mitra Graha sebesar 49%. Untuk pada bulan Desember tahun 2020, AMI itu mengeluarkan 6 miliar 952 juta 892.523 lembar saham tambahan untuk pemegang saham baru. Perusahaan juga mencatat kerugian sejumlah 19 juta dolar Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan kepemilikan perusahaan karena dilusi kepemilikannya di AMI dari yang awalnya pada tahun 2019 itu sebesar 29,35%, di tahun berikutnya itu berubah menjadi 23,13%. Next slide. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis kinerja keuangan yang sebelumnya. Oke, pada tahun 2022, PT Medco ini itu mencapai peningkatan pendapatan yang mana itu kurang lebih di atas dari 84,66%, yang mana terjadi peningkatan itu menjadi 2,31 miliar US dollar dari yang awalnya 1,25 US dollar pada tahun 2020. Nah, hal ini itu terjadi karena ada peningkatan pendapatan kontrak pelanggan sebesar 2,26 miliar US dollar yang mengalami kenaikan 86% dari angka tahun 2021 sebesar 1,21 miliar US dollar. Kemudian pendapatan keuangan sebesar 6,6% itu naik dari awalnya 39,92 juta US dollar pada tahun 2021 itu menjadi 42,57 juta US dollar, dan kinerja keuangan pada PT Medco ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 terutama dalam hal pendapatan dan laba bersih. Next slide. Selanjutnya itu mengenai analisis prospek bisnis. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan, beberapa faktor eksternal itu mempengaruhi prospek bisnis pada PT Medco itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu ada penambahan 10% terhadap proyeksi harga minyak, yang mana ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang dipulihkan, yang masing-masing itu sejumlah 179,3 juta US
dolar Amerika Serikat yang pada akhir tahun 2022. Dan situasi ini itu dapat berdampak positif pada kinerja keuangan Medco sendiri. Dan mengingat perusahaan ini itu juga berfokus pada produksi minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedua itu meningkatnya efisiensi operasional dan produksi minyak serta gas bumi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja finansial perusahaan. Dan yang ketiga, hasil positif dari proyek-proyek yang tengah berjalan itu juga memiliki dampak terhadap prospek bisnis PT Medco itu sendiri. Jadi keberhasilan dari implementasi proyek-proyek tersebut itu dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Oleh karena itu, prospek bisnis pada PT Medco ini itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga minyak, kinerja operasional perusahaan, dan hasil dari proyek-proyek yang tengah dilaksanakan. Selain itu, ada juga penilaian harga saham pada PT Medco yang dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya adalah menggunakan metode rasio price to sales, yang mana metode ini itu digunakan untuk menilai harga saham perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap pendapatan penjualan. Dan kenaikan harga minyak dunia juga dapat memiliki dampak terhadap valuasi saham Medco sendiri, yang mana itu dapat memberikan pengaruh positif terhadap performa keuangan perusahaan karena fokus utamanya itu pada produksi minyak dan gas bumi. Next slide. Kemudian memasuki analisis berikutnya itu analisis aktivitas operasi. Yang pertama ini ada analisis pendapatan, yang mana pendapatan utama dari PT Medco ini itu berasal dari sektor migas. Dan ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Bahkan perusahaan itu telah mengalami variasi kinerja keuangan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menerapkan berbagai strategi untuk memperbaiki posisi keuangannya. Dan upaya tersebut itu mencakup seperti kebijakan pembelian kembali obligasi dan pengajaran peluang investasi. Nah, tahun 2022 sendiri PT Medco ini juga mencatat pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 84,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, pada tahun 2021, pada tahun sebelumnya, PT Medco itu mencatat pendapatan sebesar 1,25 miliar US dollar, yang mana hal ini itu menjadi tanda bahwa menandai kali pertama dalam 3 tahun terakhir, perseroan ini mencatatkan laba setelah mengalami kerugian secara berturut-turut. Dan pada tahun 2022, PT Medco sendiri itu memperoleh pendapatan dari beberapa sumber, di antaranya itu pada kontrak penjualan minyak dan gas bumi itu senilai 2 miliar 187 juta 708.633 US dollar. Kemudian konstruksi senilai 13 juta 576.018 US dollar. Kontrak penjualan listrik senilai 34 miliar juta 570.217 US dollar. Kontrak operasi dan jasa pelayanan itu senilai 25 juta 753.757 US dollar, dan kontrak penjualan jasa lainnya itu senilai 8 juta 46.747 US dollar, dan yang terakhir itu pada pendapatan sewa dan bunga itu senilai 42 juta 572.230 US dollar. Jadi total pendapatan PT Medco itu dari beberapa sumber lainnya itu senilai 2 miliar 312 juta 227.602 US dollar. Dan berdasarkan data di atas itu dapat dilihat bahwa sumber pendapatan utama dari PT Medco itu berasal dari penjualan minyak dan gas bumi. Next slide. Yang selanjutnya itu ada analisis beban. Jadi beban yang timbul oleh aktivitas operasi PT Medco seperti yang ada di PPT ini. Yang pertama itu pada penyusutan, depresi, dan amortisasi. Jadi dapat dilihat dari tabel bahwa pada beban penyusutan, depresi, dan amortisasi itu rata-ratanya itu mengalami kenaikan sebesar 103,5% dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan kenaikan ini itu disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap dan aset tak berwujud yang dimiliki oleh Medco. Kemudian untuk biaya produksi dan lifting itu juga rata-ratanya itu mengalami peningkatan sebesar 12,6% dari tahun 2019 hingga 2022, yang mana peningkatan ini itu juga disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah dan peningkatan volume produksi minyak dan gas oleh Medco. Kemudian ada biaya pembelian minyak mentah.
pada ini juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,1% dari tahun 2019 hingga 2022, yang mana peningkatan ini itu disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah. Dan pada beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya itu juga mengalami peningkatan sebesar 40,5%. Dan peningkatan ini itu juga disebabkan oleh peningkatan volume penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya oleh Medco. Untuk biaya jasa juga mengalami peningkatan sebesar 16,6%, yang mana disebabkan oleh peningkatan penggunaan jasa pihak ketiga oleh Medco. Dan untuk beban eksplorasi itu juga mengalami peningkatan sebesar 81,5%, yang mana ini disebabkan oleh peningkatan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Medco. Next slide. Selanjutnya itu ada analisis profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas di sini itu merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mana rasio ini itu memberikan pandangan tentang kinerja keuangan perusahaan dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan merujuk pada rasio profitabilitas tersebut, kita itu dapat menilai beberapa perhitungan yang mencerminkan kinerja finansial perusahaan. Ada 3 perhitungan utama pada analisis profitabilitas ini. Yang pertama itu ada net profit margin atau NPM, kemudian ada return on assets atau ROA, dan return on equity atau ROE. Yang pertama, pada NPM sendiri, kita dapat melihat perbandingan rasio per tahunnya pada tabel yang sudah ada di sini. Jadi, perhitungan NPM ini itu dilakukan dengan membagi pendapatan tahunan dengan laba bersih. Dan NPM ini berguna untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total pendapatan. Nah, analisis dari tahun 2019 sampai 2022 itu menunjukkan penurunan yang signifikan dalam rasio tersebut, yang salah satunya itu disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang meluas secara global. Jadi pandemi ini itu memengaruhi kinerja perusahaan karena adanya pembatasan akses, termasuk hambatan dalam distribusi penjualan, yang mana hal ini itu dapat mengakibatkan penurunan pendapatan. Nah, pada tahun 2021 NPM perusahaan dari Medco ini mulai meningkat karena kasus COVID-19 itu berkurang, yang mana hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk secara perlahan memulai aktivitas bisnisnya kembali. Dan pada tahun 2022, NPM itu perusahaan kembali meningkat seiring berakhirnya pandemi COVID-19, yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya seperti sebelum pandemi terjadi. Kemudian pada analisis ROA, yang mana perhitungan ROA sendiri itu dihitung dengan membagi antara total aset perusahaan dibagi laba tahun berjalannya. ROA ini di sini juga berguna menilai bagaimana kemampuan aset perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan ROA pada tahun 2020, yang salah satu penyebabnya itu karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pendapatan perusahaan pun juga ikut menurun pada tahun itu. Sedangkan pada tahun 2021, ROA perusahaan itu mengalami kenaikan. Akan tetapi, hal ini itu disebabkan karena turunnya nilai aset milik perusahaan, sehingga masih belum dikatakan membaik. Lalu pada tahun 2022, ROA perusahaan itu juga meningkat pesat yang diiringi dengan naiknya pendapatan dan aset perusahaan itu sendiri, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan aset perusahaan pada tahun 2022 itu dalam mendapatkan keuntungan itu sangat baik. Dan yang analisis terakhir itu mengenai ROE, yang mana dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan penurunan ROE pada tahun 2020, yang salah satu penyebabnya itu juga karena pandemi COVID-19, sehingga pendapatan perusahaan pun juga ikut menurun pada tahun itu. Dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan yang menandakan ROE perusahaan itu sudah mulai membaik. Lalu pada tahun 2022, ROE perusahaan itu meningkat pesat yang diimbangi dengan naiknya pendapatan dan juga ekuitas perusahaan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2022 ROE perusahaan itu sangat baik. Next slide. Kemudian selanjutnya itu ada analisis kualitatif. Jadi selain analisis yang bersifat kuantitatif, faktor kualitatif juga memiliki pengaruh yang dalam operasi perusahaan. Faktor ini dapat berasal dari eksternal dan internal.
Untuk faktor kualitatif eksternal sendiri itu ada beberapa yang mempengaruhi aktivitas operasi PT Medco sendiri. Yang pertama itu adanya pandemi COVID-19. Nah, uh, hal ini itu menyebabkan perusahaan sempat mengalami kerugian yang besar pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut COVID-19 itu kan mulai menyebar ke Indonesia, dan pandemi tersebut itu mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat dan mengakibatkan harga minyak yang sangat menurun drastis dan permintaan akan minyak juga ikut menurun. Nah, hal tersebut itu tentu berpengaruh pada aktivitas operasi perusahaan, yang dimana hal ini tuh menyebabkan menurunnya pendapatan perusahaan secara drastis. Akan tetapi, meskipun dilanda COVID-19, perusahaan ini terus berkomitmen terhadap apa yang sudah dilakukan dan terus berupaya untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Dalam penerapan strategi ini, perusahaan juga bekerja sama dengan pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 itu tidak melebar, dengan menjaga keselamatan dan kesehatan dari karyawan PT Medco sendiri. Kemudian adanya yang kedua itu ada perang geopolitik. Nah, karena adanya perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mulai memanas pada tahun 2022. Nah, hal ini itu juga berdampak pada aktivitas operasional PT Medco sendiri. Perang ini juga mengakibatkan harga minyak dan gas bumi di seluruh dunia itu meningkat. Nah, hal tersebut itu juga tentu berdampak pada perusahaan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2021 ke 2022 yang sangat besar. Ketidakpastian yang terjadi akibat perang juga itu mengakibatkan beberapa strategi perlu dirancang kembali. Kemudian selain faktor eksternal, terdapat juga faktor kualitatif internal yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan. Dan faktor tersebut itu adanya kebudayaan perusahaan. Nah, kebudayaan yang diterapkan oleh perusahaan ini itu tentu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan. Adapun nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan untuk menghasilkan sikap atau tingkah laku dari seorang pekerja, semakin baik kebudayaan dan nilai yang ditetapkan, maka semakin baik pula nanti hasilnya. Nah, dalam PT Medco sendiri itu terdapat 4 nilai yang diterapkan. Yang pertama itu ada profesional, kemudian etis, terbuka, dan inovatif. Untuk faktor kualitatif internal berikutnya itu ada program yang dilaksanakan. Untuk mendorong kinerja yang baik, perusahaan itu melakukan 3 program untuk mendukung sumber daya manusianya. Dan ketiga program itu terdiri dari, pertama, program percepatan pembangunan, program pengembangan kompetensi kepemimpinan, program pengembangan kompetensi teknis. Dan keberhasilan dari program-program ini itu juga menghasilkan penghargaan untuk perusahaan minyak dan gas terbaik dalam hal manajemen sumber daya manusia, dan program pemantauan pengembangan karir oleh BP Migas untuk tahun 2011. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi kita lanjut ke materi mengenai analisis arus kas. Jadi agar dapat mengetahui keadaan keuangan dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut harus selalu mengetahui dan menganalisis kegiatan dari bisnis ataupun usahanya setiap waktu. Yang mana dengan selalu menganalisis kegiatan usaha tersebut, perusahaan juga dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi hal tersebut dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, salah satu laporan yang bisa kita analisis itu laporan arus kas, di mana laporan arus kas sendiri itu merupakan laporan yang menunjukkan arus kas dalam periode tertentu. Dan di dalam laporan arus kas itu terbagi lagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada arus kas aktivitas operasi, yang mana merupakan aktivitas yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk laba yang dilaporkan perusahaan dalam laporan laba rugi. Jadi arus kas aktivitas operasi ini memuat semua operasi dari kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada arus kas aktivitas investasi, yang mana arus kas investasi merupakan pembelian dan penjualan dari aktif jangka panjang serta investasi lain secara kas. Terus yang ketiga itu ada arus kas aktivitas pendanaan, yang mana merupakan aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah ataupun komposisi modal pinjaman dari perusahaan tersebut. Yang mana penyajian dari arus kas pendanaan dan investasinya harus terpisah dikarenakan arus kas pendanaan itu sendiri berguna memprediksi climate arus kas masa akan datang oleh para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Boleh next slide. Selanjutnya ini merupakan ada data arus kas aktivitas operasi dari PT MDC, di mana bisa kita lihat pada arus kas operasi tersebut di tahun 2019 itu memiliki nilai sebesar 388 juta 227.067 USD, yang mana
itu meningkat di tahun 2020 sebesar 458.193.436 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali naik lagi secara pesat pada tahun 2022 dengan nilai 1.119.437.808, yang mana ini sendiri menunjukkan kestabilan dari aktivitas operasi dari perusahaan. Apabila kita menarik kilas balik pada tahun 2020 dan 2021, itu terdapat pandemi COVID-19 yang mana itu membuat aktivitas operasi dari perusahaan juga menurun, dan setelah pandemi itu berakhir pada tahun 2022, PT Medesis sendiri itu berhasil menaikkan kembali operasinya dengan sangat pesat, sehingga hal ini menunjukkan aktivitas operasi yang sangat sehat dari perusahaan Medco Energi tersebut. Next slide. Nah, apabila kita lihat pada arus kas aktivitas investasi pada perusahaan Medco Energi, kita dapat melihat pada tahun 2019 itu terdapat arus kas investasi sebesar minus 269.275.690, dan minusnya itu meningkat kembali di tahun 2020, dan akan tapi pada tahun 2021 perusahaan berhasil menaikkan arus kas investasinya menjadi 82.865.496, yang mana itu sudah tidak minus lagi dalam laporan keuangannya. Akan tetapi pada tahun 2022 itu terdapat minus kembali pada aktivitas investasinya sebesar 1.062.962.420. Hal ini tidak menunjukkan sesuatu yang buruk atau apapun, tapi meskipun terjadi penurunan arus investasi pada tahun 2022, hal ini dikarenakan banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan ataupun pembelian aset yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga hal ini juga merupakan salah satu hal yang bagus bagi perusahaan dalam prospek yang akan datang. Dalam arus aktivitas investasi ini, dengan banyaknya pembelian aset tadi dan prospek yang akan datang, hal itu juga berguna bagi aktivitas operasi perusahaan dalam kedepannya juga, yang mana itu akan berjalan lebih baik lagi dikarenakan banyaknya penunjang yang lebih baik pada investasinya. Next slide. Selanjutnya ada analisis arus kas aktivitas pendanaan, di mana bisa kita lihat pada tahun 2019 itu bernilai sebesar minus 84.856.105, yang mana hal itu menurun kembali pada tahun 2020 dan 2021, dan akan tapi naik kembali pada tahun 2022 sebesar 64.437.657, yang mana hal ini menunjukkan bahwa PT Medco itu sendiri memiliki peningkatan stabil arus operasi yang baik dari aktivitas utama perusahaan, dan hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendanaan yang cukup untuk menunjang aktivitas pendanaannya. Dengan dilihat dari aktivitas pendanaan itu sendiri, hal yang menyebabkan kenaikan juga dikarenakan pembayaran dari aset investasi dari perusahaan seperti obligasi dan juga dividen-dividen dari perusahaan. Dan apabila kita melihat dari arus kasnya, kita bisa melihat bahwa prospek pendanaan arus kas dari perusahaan Medco itu sendiri dalam jangka panjang merupakan terus dikarenakan banyaknya aset yang sudah dikeluarkan, atau banyaknya kas yang dikeluarkan untuk investasi perusahaan, sehingga dalam jangka waktu yang panjang perusahaan akan menjalankan aktivitas operasinya dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah analisis prospektif. Analisis prospektif adalah peramalan hasil laporan keuangan di masa yang akan datang yang dapat diperoleh dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis bisnis dan strategi. Analisis prospektif hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan sebelumnya disesuaikan dengan menunjukkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif bermanfaat untuk menguji ketepatan rencana strategis bisnis. Untuk melakukan ini, perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diinginkannya, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan di masa depan dalam bentuk utang atau ekuitas. Kita masuk ke proyeksi laporan laba rugi.
Untuk proyeksi laporan laba rugi ini sendiri digunakan laba bersih karena merupakan ukuran kinerja keuangan yang paling komprehensif. Laba bersih merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Berdasarkan proyeksi laporan laba rugi PT Medco Energi dari tahun 2019 hingga 2022 dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu pada tahun 2020 MEDC membukukan laba bersih sebesar minus 177,3 miliar dolar, turun sekitar 85,92% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan permintaan minyak dan gas dunia menurun. 2021, pada tahun 2021, MEDC membukukan laba bersih sekitar 62,6 miliar dolar, naik sekitar 134% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pemulihan permintaan minyak gas dunia dari dampak pandemi COVID-19, kenaikan harga minyak mentah dunia yang menyebabkan peningkatan pendapatan dari penjualan minyak dan gas, penurunan biaya produksi yang disebabkan oleh penurunan harga bahan bakar dan peralatan. Selanjutnya pada tahun 2022, MEDC membukukan laba bersih sebesar 551,4 miliar dolar, naik sekitar 7.732% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lanjutan pemulihan permintaan minyak dan gas dunia, kenaikan harga minyak dan mentah dunia yang menyebabkan peningkatan pendapatan dari penjualan minyak dan gas. Selanjutnya ada pengurangan biaya produksi yang disebabkan oleh efisiensi operasional. Secara keseluruhan, kinerja keuangan MLDC menunjukkan tren yang positif. Penurunan laba bersih pada 2020 disebabkan oleh COVID-19, tapi kemudian meningkatkan secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada proyeksi laporan neraca. Untuk proyeksi laporan neraca ini digunakan total aset atau jumlah keseluruhan aset. Dikarenakan total aset merupakan salah satu komponen utama dari neraca. Total aset merupakan jumlah dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun. Kita masuk yaitu pada tahun 2020, MRDC membukukan total aset sebesar 5,9 bilion dolar, turun sekitar 1,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara yang pertama dampak COVID-19 yang menyebabkan penurunan harga minyak mentah dunia dan permintaan minyak dan gas. Yang kedua ada pengurangan aset yang tidak berwujud yang disebabkan oleh penilaian kembali. 2021, MLDC membukukan total aset sekitar 5,68 bilion US dollar, turun sekitar 3,81% dibanding tahun sebelumnya lagi. Penurunan ini disebabkan oleh pemulihan minyak dan gas, pengurangan aset tidak berwujud. Selanjutnya pada tahun 2022, MEDC membukukan total aset sekitar 6,93 bilion US dollar, naik sekitar 21,97 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lanjutan pemulihan permintaan minyak dan gas dunia, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan pengeluaran untuk eksplorasi dan pengembangan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Untuk memproyeksi laporan arus kas diambil arus kas bersih karena merupakan ukuran yang paling akurat untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai. Untuk arus kas bersih ini cara menghitungnya yaitu arus kas operasi ditambah arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Kita masuk ke 2020. Pada tahun 2020, MLDC membukukan arus kas bersih sekitar 151,8 miliar US dollar, turun sekitar 545,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan minyak dan gas dunia. 2021, pada tahun 2021, MLDC membukukan arus kas operasi sebesar 186,9 miliar US dollar, naik sekitar 222% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pemulihan permintaan gas,
penaikan harga minyak mentah dunia, penurunan biaya produksi, dan efisiensi biaya operasional. Pada tahun 2022, MEDC membukukan arus kas operasi sebesar 171,3 miliar US dollar, turun sekitar 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan arus kas investasi yang disebabkan oleh adanya pengeluaran modal untuk pengembangan proyek-proyek migas, penurunan arus kas pendanaan disebabkan oleh adanya pelunasan utang akuisisi koridor sebesar 415 juta US dollar pada tahun 2022. Slide selanjutnya, ada analisis sensitivitas, yaitu model keuangan yang memungkinkan untuk memahami pengaruh fluktuasi variabel-variabel tertentu terhadap profitabilitas bisnis Anda. Misalnya, kita ingin tahu apakah yang akan terjadi jika penurunan penjualan sebesar 10% atau bagaimana memahami dampak dari kenaikan biaya bahan baku sebesar 5%. Berdasarkan analisis sensitivitas, laba bersih PT Medco Energi akan mengalami penurunan sebesar 1,37% sampai 2,78% jika harga minyak mentah dunia turun sekitar 5-10% di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan MEDC yang tinggi terhadap harga minyak mentah dunia. Berikut ada beberapa faktor-faktor lainnya yang menyebabkan harga dampak terhadap laba bersih perusahaan. Yang pertama ada harga minyak dunia turun 5%, maka dampak laba bersihnya menurun menjadi 1,37%. Harga minyak mentah dunia turun 10%, turun menjadi 2,78%. Setelah itu permintaan minyak dunia turun 5%, maka laba bersih akan turun 1,10%. Permintaan gas dunia turun 5%, laba bersih akan turun 0,30%. Selanjutnya, analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Misal kita perkirakan MEDC membukukan laba bersih sekitar 600 miliar US dollar pada tahun 2023, laba bersih ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun akan mendatang. Dengan menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar 10%, maka nilai perusahaan MEDC dapat dihitung sebagai berikut. 600 juta dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1. Nilai perusahaannya 600 juta dibagi 1,1, maka nilai perusahaan tersebut menjadi 545,454,5 US dollar. Berikut ada beberapa perhitungan tingkat diskonto lainnya. Misalnya kita hitung tingkat diskonto 5%, maka nilai perusahaan akan menjadi 571,428,571,43 US dollar. 15% menjadi 521,739,130 US dollar. 20% menjadi 500 juta US dollar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saya dari kelompok 11, yang dimana dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa PT Medco Energi Internasional Tbk sendiri merupakan perusahaan yang menggunakan standar SAK yang mengadopsi IFRS. Lalu yang kedua adalah terkait dengan asetnya. Sebenarnya aset perusahaan itu sudah bagus, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait dengan pengelolaan kasnya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan investasinya, di mana perusahaan PT Medco ini sendiri sudah banyak melakukan investasi, bahkan memiliki anak perusahaan di mana-mana, bahkan sampai di luar Indonesia sendiri. Lalu yang terkait dengan investasi operasi, maksud aktivitas operasi, perusahaan sudah melakukan operasinya dengan kinerja yang baik. Lalu pada analisis arus kas, perusahaan sudah menghasilkan aktivitas operasi yang cukup baik, kinerja investasi yang baik, dan pendanaan yang mencukupi. Lalu yang terakhir ada terkait dengan analisis prospektif, yang dimana sesuai dengan yang disebutkan tadi bahwa perusahaan menghasilkan prospektif yang positif yang menandakan kalau perusahaan ini merupakan perusahaan yang baik. Mungkin sekian dari kelompok 11. Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini, terutama kepada Bapak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan.
Saya tutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.